الله وبركاته. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, bilkhusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sihah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami' Nurul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Saudara, laporan Jumat tanggal 2 Januari 2026 sebesar 34.399.355 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat tanggal 2 Januari 2026 sebesar 875.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 329.000 rupiah. Sedekah dari Bapak Kuslan sebesar 200.000 rupiah. Jumlah pemasukan 1.704.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 36.103.355 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026 sebesar 3.453.250 rupiah. Saldo hingga hari ini Jumat 9 Januari 2026 sebesar 32.650.105 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum, Jakarta 9 Januari 2026 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakit dari angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, diberikan kekuatan baik iman maupun Islam. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya,
khatib dan imam pada siang hari ini, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Dr. Naski Haji Masrur Salim MM MPD, sedangkan muazin Bapak Haji Omay Syupriyatna. Pada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan salat Jumat di siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, tidak jalan di sana sini, duduk dengan tenang dengarkan khatib sedang berkhutbah. Dan kepada jamaah yang membuat telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan bagi jamaah yang masih berada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depannya, meluruskan dan merapatkan safnya. Itu saja kira yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi salatil qaimati salli Muhammadan al-wasilah wa fadilah wassalamu darajatuh. Anta innaka la tuhliful mi'ad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa liman ittaqa bi iqamatis salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wa ja'alaha imadaddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiddin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang telah menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga dengan limpahan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, di antaranya menjalankan ibadah sholat Jumat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sedang kita laksanakan ini, ibadah yang sedang kita kerjakan ini, dan ibadah yang sedang kita dirikan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini pula khatib mengajak wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita senantiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi dan evaluasi diri, yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wajnabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi insan-insan yang muttaqin, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Nurul Akbar ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rajab. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 20 daripada bulan Rajab. Salah satu keistimewaan di bulan Rajab ini bahwasanya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dan wahyu ini diterima oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah puasa diterima oleh baginda Rasul, wahyu tersebut melalui malaikat Jibril. Zakat, haji dan lain sebagainya diterima melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi sholat ini diterima oleh baginda kita Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, maqamul a'la, makam yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan wahyu sholat ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di satu tempat yang mulia di Sidratul Muntaha atau Maqamul A'la tanpa perantara malaikat Jibril. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebuah muhasabah buat kita yang sudah diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah 30 tahun nikmat hidup, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apakah sholat yang selama ini kerjakan baru sebatas melaksanakan sholat ataukah mendirikan sholat? Sebab ada perbedaan yang sangat signifikan antara melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat adalah sebatas menunaikan ritualnya secara lahiriah, seperti bergerak, rukuk dan sujud. Tetapi kalau kita mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat dengan sempurna, mencakup lahir dan batin, kemudian disertai pemahaman kehusyuan dan pengaruh positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah perbedaan antara melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Jikalau sholat yang kita laksanakan ini, yang setiap hari kita laksanakan 5 kali dalam sehari semalam, apakah sudah menjurus kepada melaksanakan ataukah sudah menjurus kepada mendirikan sholat?
Oleh karena itu, para ahli ulama tafsir menjelaskan tentang masalah aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Menurut ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fahsya adalah yaitu sesuatu perbuatan yang kalau dikerjakan hukumnya dosa besar dan berbahaya bagi orang yang melakukannya. Seperti perbuatan zina, fitnah, kecurangan, kebohongan, dan kemaksiatan yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan munkar, para ulama tafsir mendefinisikan yaitu sesuatu yang perbuatan yang kalau dikerjakan hukumnya dosa besar dan berbahaya bagi orang yang melakukannya dan berbahaya bagi yang lainnya. Seperti mencuri, membunuh, dan perbuatan durhaka yang lainnya. Jikalau antara fahsya dan munkar ini sudah dapat kita laksanakan dan mempunyai pengaruh yang signifikan positif dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti sholat yang kita lakukan benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbuatan mencuri, perbuatan membunuh, perbuatan bohong, kecurangan, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Jikalau kita sudah mendirikan sholat, otomatis ini semuanya kita jauhkan dan kita tidak mau terlibat dari hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah dilarang oleh Allah dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita masih banyak berbuat maksiat dan doyan dengan maksiat, bahkan sampai kepada tingkat durhaka, berarti sholat kita belum menjurus kepada tanha anil fahsya'i wal munkar, belum mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salat sayru ja'az amaluhu wa in fasadat sayru amaluhu. Bahwa amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Jikalau salatnya baik, bagus, benar, maka ibadah yang lainnya juga akan baik dan benar. Tapi jika salatnya itu tidak benar, tidak sempurna, dan bahkan salatnya tidak khusyuk, bahkan salatnya boleh dikatakan hari ini salat, besok tidak, maka belum tentu dianggap bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, mari sama-sama kita jaga salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari segala bentuk maksiat, apalagi perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bercermin kejadian musibah-musibah yang Allah berikan kepada, atau ujian yang Allah berikan kepada umat manusia sekarang ini, itu adalah merupakan apakah musibah, apakah ujian, ataukah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di Sumatera, di Aceh yang belum lama kita dapat informasinya, apakah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan maksiat yang begitu banyak sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan peringatan tersebut. Kita bercermin kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, hanya mendapatkan jamaah yang beriman, yang mau sujud kepada Allah dan ikut Nabi Nuh alaihissalam antara 60 sampai 70 orang. Di batas kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dihempaskan jamaahnya atau pengikutnya. Akhirnya Allah utus banjir yang cukup besar, dan banjir itu bukan hanya per jam, tetapi yaitu 2 tahun, 2 bulan, 26 hari. Itulah
balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihissalam begitu juga akibat durhaka dan maksiat sudah merajalela dan sudah membabi buta maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak beriman kepada Allah, diajak bertauhid kepada Allah, mereka enggan. Akhirnya diberikan azab yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta angin topan yang begitu dahsyat bercampur angin yang sangat dingin dalam tempo 7 hari 7 malam dan 8 hari. Akhirnya hilang nyawa masyarakat tersebut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ibrah-ibrah yang kita dapatkan daripada azab atau daripada ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ibrah buat kita. Mari sama-sama kita lengankan senin baju kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita beriman, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah malapetaka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari sama-sama kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Allah kabulkan doa-doa yang selalu kita panjatkan dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat Habib sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. In asanal kalam Allahil malikul manan wa bi qauli hatadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sami'ul 'alim wa qurrabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mattasalat ainun bin nadhar wa udum ya khabar. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawaid ma dhahara minhu wa ma batan. وحافظوا على طاعة وهدى الجميع والجماعات واعلموا أن الله تعالى صلى النبي الكريم إرشادا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصرنا وقوتنا وقلوبنا وألسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعم يزدكم وسلموا بارزقكم ولا ذكر الله أجره أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dalam sholat barisannya diluruskan dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام. أحيانا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وأنت لا الجلال والإكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض
يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى